Cie, cie. Ih beda ya, emang inspiring fellow gitu. Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia untuk pemirsa podcast Sedap dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kali ini podcast Sedap, Statistik Edukasi, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik menghadirkan sosok, gak cuma satu loh ya, ada 3 Inspiring Fellow DAPS. Assalamualaikum Mas Mutijo, Mbak Dedel, Mbak Waalaikumsalam Emma. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, senang mendengarnya. Hidup adalah kanvas yang kita warnai dengan pilihan dan tindakan. Setiap detik adalah kesempatan untuk menambahkan warna yang memberi arti. Dan setiap mimpi yang dikejar adalah sapuan kuas inspirasi. Jadikan setiap detik berharga dan hidupmu akan menjadi mahakarya inspiratif yang tak terlupakan. Baik, sebelum kita ngobrol tentang Inspiring Fellow dengan teman-teman Inspiring Fellow 3 orang ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya apa itu Inspiring Fellow gitu ya. Biar tahu gitu ya. Inspiring Fellow ini adalah award yang diberikan kepada pegawai di DAPS yang secara konsisten menjadi star atau bintang selama 3 bulan berturut-turut. Oh ya, karena kita startnya agak lamban, bulan Februari baru start, jadi baru 2 bulan kita lakukan penilaian berturut-turut kepada seluruh pegawai di DAPS, antar pegawai memberikan penilaian, dan yang terbaik yang kita sebut dengan star itu yang dipilih gitu ya, tapi secara konsisten gitu ya selama 3 bulan berturut-turut. Apa dasarnya? Ada 3 kriteria Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang pertama, penerapan core value ASN berakhlak, kemudian kontribusi kepada institusi DAPS khususnya, dan kontribusi terhadap BPS secara umum. Jadi ini teman-teman sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari teman-teman di DAPS. Selamat sekali lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak. Sorry, tadi saya nyebut tentang star ya. Ada yang ingat nggak kepanjangan star itu apa gitu ya? Star ini ya, ada yang ingat? Superior talent achieving result. Nah, jadi 3 orang ini adalah talenta unggul yang menghasilkan sesuatu yang sesuatu banget gitu ya di DAPS gitu. Jadi kita sebut star gitu ya supaya mudah gitu. Jadi star ini selama 2 atau 3 bulan berturut-turut akan menjadi Inspiring Fellow kalau konsisten terbaik. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sekarang kita ngobrol ya, santai aja ya. Mas Mutijo, Mbak Emma, Ya, Pak. Mbak Dede, saya pengen tanya nih, tapi sebelumnya selamat atas apresiasi dari teman-teman DAPS kepada Anda bertiga. Gimana nih perasaannya setelah menjadi Inspiring Fellow di DAPS? Mungkin Mas Mutijo dulu. Gua dulu, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Romji. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Pak Romji selaku Direktur di DAPS dan kepada semua rekan-rekan di DAPS yang telah memberikan penilaian terkhusus pada kami bertiga ini yang secara dinilai mungkin di triwulan pertama dipilih dan dinilai mungkin ya. Tapi sebenarnya kita masih bingung ini, macam-macam perasaannya Pak. Pertama tadi tertekan
Kan. Jadi pressure ya. Ada bahagianya juga. Oke. Kemudian juga ada terima kasihnya juga, Pak. Terima Oke. kasih karena tadi ada apresiasi untuk penilaian di keep up nanti, Pak. Ya, akan ya itu yang menjadi beban kami nanti untuk ya paling tidak berusaha untuk mempertahankan. Kalau bisa meningkatkan itu tentunya sudah menjadi keharusan bagi kami semua. Tapi kami juga mengharapkan teman-teman yang lain juga mendapatkan itu. Iya. Jadi artinya bahwa di DAPS itu mobile sekali. Artinya bahwa persaingan untuk kebaikan itu sehat. Fastabikul khairat gitu ya. Kalau bisa bintangnya tadi nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma 3 gitu. Nanti muncul bintang yang lain. Itu Pak yang kami harapkan. Iya, teman-teman, ini Pak Mutijo, saya panggilnya Mas itu supaya apa ya, umurnya nggak jauh beda lah gitu ya. Supaya ada kedekatan emosional juga gitu ya. Jadi Mas Mutijo ini sebagai Inspiring Fellow untuk kelompok Madya, statistisi ahli Madya. Yang berikutnya pada Mbak Emma gitu sekarang. Gimana perasaannya Mbak Emma setelah menjadi Inspiring Fellow untuk kelompok muda ya? Muda terus nih kayaknya. Muda terus. Jangan dong Pak. Ya Pak, perasaannya sih nano-nano ya. Tapi yang utama ya bersyukur, senang, bangga juga, dan juga agak bingung juga gitu. Karena gimana ya, harus mempertahankan tadi yang seperti Pak Romji sampaikan, salah satu kriterianya mengimplementasikan core value berakhlak. Itu yang mungkin jadi evaluasi buat saya juga, supaya gimana caranya supaya terus seperti itu dan meningkatkan berakhlaknya itu. Jadi ya itulah campur-campur Pak. Ya, selamat. Mbak Dede, ini Mbak Dede sebagai Inspiring Fellow untuk kelompok pertama. Pak. Iya. Perasaannya senang, tapi nggak nyangka juga sih Pak. Karena kan apalagi tuh berturut-turut gitu 2 kali, berarti kan apresiasi dari teman-teman yang menilai juga luar biasa gitu. Seneng sih, dan agak pressure juga, dan menganggapnya itu sebagai amanah gitu loh Pak. Jadi kan itu adalah gelar kan jadinya. Jadi gimana caranya biar sesuai dengan namanya Inspiring Fellow, dan pada kenyataannya juga bisa menginspire teman-teman di DAPS gitu. Jadi selalu teringat, oh kan Inspiring Fellow berarti harus mencerminkan namanya gitu. Kalau Setelah mendapatkan award Inspiring Fellow itu kan ada 150% SKP gitu ya. Nah, itu lumayan lah, ada percepatan nanti ini ya. Ya Pak. Dan juga ada 3 hari nih teman-teman WFH. Tapi WFH itu bukan berarti nggak kerja loh ya. Itu kira-kira pemanfaatannya ke depan seperti apa itu? Gitu. Belum tahu Pak. Saya yang udah Pak. Oh udah. Gimana Mbak Emma setelah mencoba menerima manfaat itu ya? Oh iya. Yang pertama Pak, reward yang tentang SKP 150% itu bermanfaat banget Pak. Kenapa? Karena saya bisa hukum lebih cepat. Dan itu dikonversi ke angka kredit yang mungkin bisa jadi lebih cepat untuk ikut kenaikan jenjang. Kemudian kalau WFH yang saya manfaatkan kemarin ya, dari 3 hari WFH nih teman-teman, jadi ada 3 hari WFH reward untuk Inspiring Fellow untuk per triwulan kan gitu ya Pak. Saya sudah manfaatkan 2 hari. Saya manfaatkan kemarin itu untuk ini Pak, ada workshop workshopnya itu boleh offline atau online. Nah saya memilih online di rumah. Jadi kan lumayan Pak ngirit ongkos gitu Pak. Jadi kerjanya tetap di rumah dan nggak ada pengeluaran ongkos, dan juga buat ngopi gitu Pak. Jadi hemat. Alhamdulillah, ada manfaatnya berarti ya. Gitu ya. Mbak Dede ada? Kalau sementara ini saya belum memanfaatkan, tapi rencananya nanti Pak mau dimanfaatkan, karena mungkin nanti di akhir-akhir tahun udah jarang tanggal merah Pak, jadi pengen kalau di rumah bisa nemenin kucing-kucing Pak. Punya kucing gitu ya, nemenin kerja gitu, itu memang bisa jadi menginspirasi ya kucingnya. Kalau pandangan teman-teman ada sesuatu yang berbeda nggak selama menjadi ini ya?
Kayaknya kalau ke Oh. Mas Mutijo, Mbak Emma melihat terlalu agak serius gitu, Mbak Dede kayaknya bisa di ini Lebih sama ke ini sih teman-temannya. Pak, kalau di apa namanya, pada saat itu pas ada pengumumannya, Heeh. dicie-ciein sih, dan sekarang kalau Cie-cie. cie gitu. Terus kalau misalnya nyeletuk bercanda sih Pak di ruangan kayak, ah mau ngisi K-pop ah gitu, kayak ih beda ya emang inspiring fellow gitu. Atau misalnya ih mau ini ih beda emang inspiring fellow gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Itu yang akhirnya kita juga agak ini ya, menjaga diri ya. Ada motivasi Pak, jadi motivasi menjaga diri tadi. Tapi bukan berarti itu satu apa ya Pak ya, Jadinya jadi jaim gitu ya Pak. jadi dijadiin gitu loh. Kita berusaha untuk ya seperti biasa, tapi Bisa. menjaga untuk tetap ya bisa artinya bahwa karena seperti tadi kan berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan harus kita kedepankan, jadi kita ya tetap ada motivasi untuk berlomba dalam kebaikan. Tapi bukan berarti kita ada apa nafsu yang berlebihan. Oke. Jadi bukan diniatin untuk mendapatkan star itu sebenarnya atau inspire fellow gitu ya, tapi memang secara natural kita mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan teladan kepada sekitar gitu ya. Pada akhirnya ya ada penilaian yang muncul gitu ya. Kalau retrospektif nih ke diri kita masing-masing gitu ya, retrospektif itu kan berkali-kali di DAPS ini saya sampaikan gitu ya, kita mencoba untuk melihat apa kebaikan yang sudah kita lakukan, kita coba jaga, kalau perlu kita tingkatkan, apa keburukan atau sesuatu yang lemah di kita yang perlu kita improve gitu ya. Kira-kira ada nggak nih sesuatu yang perlu kita jaga nih, kan teman-teman memberikan penilaian ini pasti ada sesuatu yang baik gitu kan ya. Menurut inspiring fellow ini yang baik menurut masing-masing itu apa gitu. Jadi Mas Mutijo sendiri kalau yang saya cari Pak. Oh gitu. Kenapa saya terbetes? Iya. Natural banget berarti ya maksudnya. Dari mananya gitu. Jadi, Justru kalau saya itu kan malah pengen belajar dari teman-teman yang lebih muda itu bagaimana menjaga semangat kerja, kemudian menjaga harmoni selain untuk bekerja, kemudian untuk yang lainnya. Saya kira banyak teman-teman di DAPS ini bisa kita tiru Pak. Jadi di luar enjoy, di tempat kerja enjoy, kemudian itu tercermin dari raut muka yang banyak senyum kayak Mbak Dewi ini. kalau Mbak Emma gimana Mbak Emma? Apa ya Pak? Sebetulnya hal baik dari kita ya sebagai inspiring fellow itu apa gitu, saya juga bingung sih sebetulnya. Mungkin apa kriteria teman-teman. Kalau mungkin dilihat dari segi kinerja atau hasil kerja kan sebetulnya bukan hasil saya sendiri gitu Pak. Jadi kan itu semua itu dari hasil kerja tim ya Pak gitu. Kalau dilihat dari proses juga ya pastinya bukan cuma saya sendiri gitu yang di atas gitu, tapi kan semuanya itu juga beriringan gitu loh Pak, bersama teman-teman. Jadi semua ininya juga hasil kontribusi dari teman-teman juga sih Pak, bukan saya. Hasil ini tuh bukan untuk saya berasal dari diri saya sendiri, tapi juga dari tim sih Pak, kalau saya melihat. Ada kontribusi teman-teman yang lainnya. Betul. Mungkin dari sisi bagaimana membuat teman-teman itu berkontribusi atau bagaimana, saya juga mungkin apakah di situ gitu ya. Dan ya kalau dari kinerja sih itu tadi sih Pak, mungkin sebetulnya kan bersama ya. Pak Dede? Mungkin kalau sama sih Pak sebenarnya, bingung juga kenapa bisa terpilih apalagi berturut-turut gitu kan Pak yang jadi star itu. Ya mungkin karena didukung juga oleh lingkungan kerja yang harmonis kali ya Pak, jadi kita juga kerjanya nyaman, enjoy, jadi bisa mungkin secara tidak sadar kita juga bisa termotivasi gitu untuk menghasilkan yang terbaik. Tapi kalau ada bercandaan lagi Pak di ruangan itu kemarin dibilangnya oh mungkin karena Dede tiap hari olahraga kali. Saya baru mau ngomong itu. Tiap hari running itu membuat kita fresh gitu ya. Ada energi positif yang di ini gitu. Kalau saya kok habis lari atau apa ngantuk gitu ya bawaannya. Lapar Pak biasanya Pak. Ya, lapar itu
itu jadi ini kali cerita tentang makanan gitu. Ya gitu sih Pak, Dalam bercandaannya. bercandaannya ya. Mungkin karena rajin olahraga. Nah, terus ya pada akhirnya memang kita natural ya, nggak ada sesuatu yang kita tonjolkan gitu ya. Dan teman-teman juga kita nggak tahu pada akhirnya memberikan penilaian gitu, mungkin tanpa disadari, tanpa neko-neko gitu ya. Itu pada akhirnya terpilihlah yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau boleh jujur nih, dalam kita hidup atau dalam kita bekerja gitu ya, ada nggak sosok yang memberikan inspirasi gitu ya? Terus kemudian nilai value inspiratifnya itu apa gitu ya? Baik dalam hidup gitu ya, dalam bekerja gitu. Ada nggak gitu ya? Mungkin dari Mbak Dede dulu kali kalau tadi berawal dari Karena baru mau loading, baru mau mikir. mikir. Sosok inspiratif kayaknya ganti-ganti sih Pak. Maksudnya dalam artian bisa datang dari mana aja gitu. Dan apa namanya sesuai dengan kalau misalnya ada permasalahan atau apa itu kan bisa dari mana aja kan Pak. Bisa mungkin dari film, oh dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan seperti itu, atau kita baca-baca sosmed, terus ada orang, biasa kan kalau di sosmed itu sekarang banyak cerita-cerita atau ada orang yang nge-tweet atau lihat di TikTok ada video, dan itu biasanya inspirasi datang dari situ, kayak oh dia dari segala keterbatasannya bisa menghasilkan yang terbaik itu. Jadi kalau sosok kayaknya agak susah sih Pak untuk ke satu sosok aja tuh, berkiblat ke satu sosok aja, karena kita bisa dapat pelajaran tuh dari mana aja gitu Pak. Memang nggak ada yang sempurna ya, Dene. Gitu. Jadi kalau ngomongin permasalahan tertentu ini gitu ya. Iya. Iya, Mbak Emma sama. Iya Pak, sama. Jadi saya juga bingung ya kalau ditanya sosok inspiratif. Karena banyak sih Pak yang menjadi inspirasi, termasuk mantan-mantan bos gitu ya, termasuk Bapak juga. Jadi kan setiap orang itu bersyukurnya gini Pak, saya tuh punya bos yang punya sifat yang berbeda-beda gitu. Saya bisa mengimplementasikan atau mempelajari atau mengadopsi cara mereka misalkan berpikir, berkomunikasi. Untuk komunikasi saya mengidolakan Bapak ya. Tadi aja waktu opening kan Bapak banyak sekali ya hal-hal yang bermakna gitu yang disampaikan itu. Komunikasi Bapak the best lah gitu. Kalau untuk urusan yang lain misalkan cara bagaimana menjalin harmonisasi dan sebagainya, saya ada juga mantan bos yang pandai sekali merangkul dan membuat suasana menjadi kekeluargaan. Ada juga bos yang profesional banget gitu. Saya mengadopsi, contohnya boleh nyebut orang, misalkan Bu Vera Lisna dulu. Saya mengidolakan beliau karena kalau bekerja itu profesional gitu. Datang ke kantor ya profesional, nggak ada istilah ke kiri ke kanan ngobrolin ABC, enggak gitu ya. Ada Pak Margo gitu ya. Pak Margo itu suka ngasih challenge gitu ya, dan suka bilang gini, lu tahu nggak, kalau bos tuh ngasih kerjaan ini tuh, lu jangan pikir ini tuh beban gitu kan, suka gitu ya Pak gaya komunikasinya. Bos tuh ngasih kamu kerjaan itu karena tahu kalau kamu tuh bisa gitu, mampu. Dan kata-kata itu selalu saya ingat gitu, bahwa menyadari bahwa apapun yang diberikan atau yang ditugaskan gitu ya pada kita itu ada semacam kepercayaan gitu. Jadi kita harus bangga gitu Pak kalau itu tuh kesempatan. Jadi kalau bicara inspiratif ya banyak. Intinya mantan-mantan bos itu semua bagi saya inspiratif. Oke, jadi role modelnya banyak gitu, tinggal milih aja gitu ya. Enak kalau kayak gitu ya. Kalau satu aja kayaknya sempit jadinya gitu. Iya, gimana Mas Mutijo? Intinya sama Pak. Sama ya. Dengan Mbak Dede, dengan Mbak Emma, yang pada prinsipnya kita nggak bisa mengidolakan ke salah satu. Baik untuk kinerja mungkin kita mengidolakan seseorang, kemudian untuk dalam hal pergaulan kita juga mungkin dengan orang yang berbeda itu kan wajar. Kemudian dalam hal ketaatan beribadah itu juga ini juga kebetulan sekarang kan kita juga mengidolakan Pak Romzi untuk ibadah. Tapi dalam hal pergaulan mungkin di sini saya juga mengidolakan, mungkin nggak saya sebutnya namanya Pak, dari pimpinan kita. Saya kagum sekali beliau itu hafal dengan orang-orang yang lebih kecil gitu. Baik itu di lingkungan kerja maupun di keluarga, sampai tahu nama anak-anaknya itu. Jadi, itu ya saya kagumi, yang
artinya bahwa beliau itu pengen dekat dengan bawahan. Itu mungkin yang kadang saya tiru di sini. Saya mungkin belum kenal teman-teman yang di ruangan lain, saya coba untuk menghafalkan nama, Pak. Kadang-kadang masih lupa gitu. Dulu di awalnya begitu. Berarti nanti harus tahu nama kucingnya Mbak Dede. Ada 4 loh Pak. Ada 4 tuh. Ya, saya itu kan kurang bagus juga ya, saya gantikan. Saya cobalah satu persatu saya kenali semua di APS ini. Sampai yang terakhir mungkin saya sebut kayak di ruangan model. Siapa Pak? Yang kecil siapa? Ana. Itu yang terakhir saya kenali karena mungkin jarang interaksi, mungkin dengan yang lainnya lebih sering interaksi. Itu yang terakhir saya coba hafalkan. Itu yang saya coba untuk bisa seperti tadi yang Mbak Ima sebutkan, untuk kita bisa lebih dekat ya dengan cara menyapa, kemudian dengan cara mengenal nama, kemudian cara bergaul, itulah mencoba untuk mengakrabi teman-teman. Jadi kayaknya nih teman-teman, ini inspiring fellow atau teman-teman di DAPS ini punya mindset analitik gitu ya. Jadi melihat sosok satu sama yang lainnya dianalisis gitu ya. Akhirnya ada sesuatu yang bagus gitu, jadikan sebagai role model. Kayaknya itu pada akhirnya membentuk karakter kita gitu ya. Menginspirasi kita gitu. Oke, kalau ngomongin tadi nyebut beberapa ini ya senior kita, ya saya sendiri juga ini sih banyak belajar gitu ya, Pak Koco, Pak Marco gitu, dan lain-lain gitu ya. Bicara kerjaan gitu, itu kadang juga ada yang challenge gitu yang tadi Mbak Emma bilang gitu. Ada juga sih yang nyebelin gitu, yang kita sendiri belum tahu nih manfaat atau value gitu ya dari pemberian kerjaan itu ke kita gitu. Ada nggak gitu ya? Kalau saya sih pernah merasakan gitu ya. Kadang termotivasi gitu ya, semangat, tapi kadang juga bete gitu ya, bete down karena mungkin biasa aja sih, nggak ada semangat gitu, tapi ada down karena bete banget sama entah kerjaannya atau seseorang gitu ya. Yang kayak gitu itu mengelolanya seperti apa gitu ya? Mungkin dari tengah sekarang dari Mbak Emma. Ya Pak, kadang-kadang sih Pak ya, kadang-kadang dapat pekerjaan yang sebetulnya kita nggak suka, bisa juga nggak suka, atau bisa juga kita nggak expert di situ gitu ya. Pernah Pak, jadi saya pernah dulu 2018 diminta Pak Sentot untuk jadi trainer sesrik. Jadi trainer, bukan lagi jadi peserta gitu ya, tapi trainer. Judulnya itu Analytical and Critical Thinking. Padahal saya sendiri tuh nggak bisa gitu. Tapi dulu saya alhamdulillahnya itu tadi Pak, punya bos yang waktu zaman Pak Sentot tuh bilang gini, alah pokoknya kamu daftar aja dulu, kamu usulin aja dulu, urusan nanti gimana cara atau materinya apa, pelajari belakangan. Terus saya cari-cari, oh iya ya ternyata katanya gini, if someone offer you an amazing opportunity, just take it and learn how to do it later, katanya gitu. Jadi iyain aja dulu. Iyain aja dulu gitu. Iyain aja dulu, urusan gimana cara ngerjainnya ya belakangan. Dan saya juga teringat kata-kata Pak Margo dulu itu, bahwa apapun yang pimpinan perintahkan, itu sebetulnya pimpinan itu sebagai memberi kesempatan atau sebagai kita tuh harus bangga, itu bersyukur bahwa oh sebetulnya kita tuh bisa gitu Pak, jadi percaya gitu. Itu sih Pak. Jadi lebih ke ya udah berpikir positif aja gitu. Berpikir positif ya. Iya. Entah itu sesuai passion atau yang enggak sesuai passion gitu ya. Entah itu kita sudah punya kapabilitas atau yang belum gitu ya. Iya, betul. Kayak tentara atau polisi itu Pak, siap Pak gitu ya. Habis itu yang lainnya yang penting siap dulu gitu, siap. Pak Dede. Kalau saya sih Pak, manusiawi ya Pak, kalau kita misalnya kayak kecewa atau terdemotivasi karena mungkin kita nggak ngerti kerjaannya apa atau nggak ngerti maunya apa, tapi maksudnya itu pasti temporary aja gitu loh Pak. Pasti nanti karena kita kan kerja juga nggak sendiri, ada coach,
ada bapak kalau kita nggak ngerti apa-apa, ada para coach, ada teman antar tim, jadi kita bisa mendiskusikan dan kita bisa bekerja bersama-sama. Kan kalau kerja kan beda sama sekolah ya Pak ya. Kalau sekolah kan kita sendiri, kita nggak bisa nyontek ke sana kemari, tapi kan kalau kerja justru kalau kerja kita bisa nanya ke orang, bisa ada opportunity to learn juga kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak paham sesuatu. Itu pertama. Terus mungkin yang kedua, kalau misalnya memang lagi bete banget atau lagi burn out, ya mengalihkan aja dulu pikiran ke yang lain gitu. Jadi di situ juga mungkin pentingnya work life balance. Kita nggak seluruh hidup kita tuh ada di kerjaan, kita juga punya kehidupan yang lain. Jadi ya mungkin kita juga perlu hobi untuk nge-recharge semangat kita di kantor gitu sih Pak. Kalau saya pribadi. Lari itu juga kadang bisa Iya ini Pak, ya, kalau emosi lari kita dari lari semua. aja. Lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab Pak. Sementara tapi ya. Iya, jadi recharge aja, kalau burnout terus bisa balik lagi, bisa lebih semangat gitu. Oke. Mas Mutijo? Kalau saya ya mewakili dari yang generasi yang Lebih mudah. Milenial. sudah mendekati akhir-akhir masa kerja gitu Pak. Oh, gitu. Jadi memang ada pekerjaan yang sepertinya misalnya kita apa ya tadi yang misalkan BT atau merasa tidak mampu, ya tetap kita berusaha untuk belajar bisa mengikuti sampai sebatas mana Pak. Dan saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk bisa menguasai seluruhnya. Jujur saja kepada teman-teman yang misalnya satu tim kita sampaikan kepada teman-teman bahwa saya mungkin hanya mampu mengikuti sampai segini. Nanti yang lain teman-teman saya percayakan pada teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga untuk mengurangi BT tadi, kalau Mbak Dede misalnya punya kebiasaan olahraga, Mbak Emma mungkin ada hobi yang lain, buka-buka Shopee. Shopee affiliate. Kalau saya seperti Mbak Dede, cuma beda ruang. Jadi Beda cabur ya Pak. jadi Olahraganya pingpong. Ya. Jadi kalau lagi bete gitu nyemes orang. sesuatu itu bisa kita jadikan pengalaman. Artinya bahwa saya mungkin kalau ya sebagian besar di BPS mungkin dengan kehadiran saya mungkin sudah sebagian sudah tahu Pak, saya olahraganya pingpong. Tapi saya juga nggak bisa membeda-bedakan bahwa saya harus berteman yang orang yang bisa, yang nggak bisa pun saya temani. Misalnya sama Nyoman. Kalau Nyoman mau ya saya temani. Dari situ saya bukan berarti bahwa saya memberikan semua, tapi saya juga bisa mengambil sesuatu yang dari Nyoman itu yang bisa untuk saya. Artinya bahwa kita itu bergaul dengan siapapun, kita itu bekerja dengan siapapun, bukan berarti kita itu yang harus mengajari, kita yang harus memberi contoh, ya. Tapi kita meskipun sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih berpengalaman, kita juga bisa mengambil pelajaran untuk kita sendiri. Jadi apapun, dimanapun kita berada, kondisi apapun, kita pasti bisa mengambil pelajaran untuk diri kita, untuk perbaikan kita. Ya. Sepakat. Jadi apapun yang diperintahkan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan, kita nggak sendirian gitu ya. Kita bisa kolaborasi, kalaupun mentok gitu ya, kita bisa konsultasi dengan coach gitu ya. Ini teman-teman Madya di DAPS itu kita jadikan sebagai coach gitu ya. Jadi tempat curhat gitu ya. Kalau misalkan ketua tim atau anggota tim mentok gitu, bisa konsultasi pertama dengan coach. Kalau misalkan masih mentok menghadapi permasalahan yang ada, bisa konsultasi dengan saya gitu. Jadi memang prinsipnya siap dulu gitu ya. Habis itu belakangan ada deh solusinya. Kan memang sesuatu itu pasti ada jalannya gitu ya. Nah, tadi dari diskusi itu intinya kerjasama itu menjadi kunci gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa menginspirasi itu mau nggak mau. Pertama bangunan kolaborasi gitu ya, kerjasama antar tim itu kayaknya menjadi satu fondasi awal gitu ya. Nah, saya ingin bertanya tuh gitu teman-teman, bagaimana membangun gitu ya teamwork gitu, kerjasama yang baik. Kemudian bagaimana juga gitu, saya yakin pada saat kita kerjasama itu pasti ada ekspektasi gitu ya.
kita sendiri, saya ekspektasi kepada Mbak Dede juga pasti ada ekspektasi ke saya gitu ya. Nah, kan ekspektasi itu kalau nggak disampaikan nggak ini ya, kita bukan malaikat yang Cenayang. cenayang gitu yang tahu gitu. Bagaimana itu kita bisa menangkap ekspektasi itu gitu ya, terus kemudian menghandle itu gitu ya, supaya nggak kecewa di belakang hari. Ini kayaknya menjadi kunci nih. Ini barangkali mungkin teman-teman Inspiring Fellow ini bisa memberikan cerita gitu, experience di situ. Gitu. Mungkin kembali ke Mas Butijo. Ya, terkait dengan itu, pertama mungkin kita di dalam tim itu membicarakan ekspektasi dari pimpinan yang memberikan pekerjaan. Ini arah dan tujuan dari pekerjaan ini kemana, itu yang harus kita tangkap bersama. Kemudian kita pelajari bersama untuk kita merencanakan dan membuat semacam tujuan secara bertahap. Ini mungkin di akhir tahun ini tujuannya seperti ini. Tapi di setiap tahapan itu kita harus punya milestone, tujuan, target, ya. Target jangka pendek. Nah, itu harus dipahami untuk semua anggota tim. Dan setiap anggota tim juga harus bisa memahami tujuan itu. Kemudian juga dari setiap anggota tim juga bisa memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota. Jadi tidak ada yang dipaksakan, tapi tidak ada yang ditinggal. Jadi bersama-sama sesuai dengan kemampuannya. Itu yang kita harapkan dari masing-masing tim, terutama dari tim kami, tim analisis ST, tim SAE, dan juga tim sistem dinamik, seperti itu. Sehingga dalam satu tim itu berjalan harmonis gitu Pak. Jadi tidak ada yang ditinggal dan tidak ada yang ketinggalan, menyendiri jauh di depan, bersama-sama. No one left behind gitu ya, SDGs. Saling mengisi kekurangan dan kelebihan dari teman yang lain. Itu yang coba kita jalankan di dalam tim kami. Oke, Mbak Emma? Ya, saya melanjutkan Pak Mutijo ya. Jadi intinya Pak, kalau untuk tim itu sebetulnya kuncinya harmonis ya. Harmonis itu harus ada bonding. Gimana cara kita bangun bonding? Ya mulai dari hal-hal sepele lah, kita makan bareng, sarapan bareng, ngobrol receh, itu salah satu bentuk bagaimana kita membuat bonding. Kalau kita tim itu udah ada bonding gitu Pak, kita mau minta tolong tuh enak gitu Pak. Ayo kerjain ini yuk gitu, karena kita udah ngerasa deket. Dan salah satu lagi Pak, hubungan yang informal juga kadang penting gitu ya. Misalkan kita ngobrol hal yang receh ataupun misalkan kita bercanda, itu tuh sebetulnya salah satu bentuk untuk membuat menjadi bonding keeratan tim. Bahkan di tim saya itu Pak, saya kadang-kadang memanggil teman-teman tuh berbeda-beda. Jadi ada yang disebut Ibu Suri, ada yang disebut Ade gitu ya, ada yang disebut Neng gitu. Sebetulnya itu tuh saya tuh ada maksud, ada makna. Kayak yang senior saya panggil Ibu Suri, kenapa? Karena supaya teman-teman itu melihat beliau itu sosok yang mengayomi dan juga kalau misalkan ada apa-apa tanya pengalaman ke beliau gitu, dan beliau juga supaya merasa bahwa adik-adik ini perlu dibimbing gitu. Dan yang paling kecil saya panggil Dek gitu ya, Dek Bayu, Dek Lika, terus sebetulnya itu ada makna gitu Pak. Supaya mereka merasa bahwa mereka tuh adik bungsu yang harus diayomi oleh yang senior, dan mereka juga harus menghormati gitu senior. Karena kita juga bagaimanapun di pekerjaan itu yang muda-muda itu tetap harus menghormati, seberapa pintar pun mereka gitu, tetap harus menghormati yang senior gitu. Gitu Pak. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti itu tuh sebetulnya penting gitu. Yang intinya tuh sebetulnya bukan buat apa-apa sih, yang penting kita tuh udah ada bonding. Kalau udah ada bonding, mau apapun gitu pekerjaan tuh lancar gitu. Kalau saya gitu Pak, itu sih aja. Luar biasa. Bonding gitu. Iya. Mbak Dede? Kalau managing expectation, ini sih Pak, caranya adalah yang pertama realistis. Maksudnya bukan yang terlalu ambisius juga, tapi enggak juga yang oh ya udah deh seadanya, enggak, tapi realistis. Dan salah satu caranya itu adalah
mengenal karakteristik teman kita kerja, baik itu kalau dalam posisi saya sebagai ketua tim, berarti saya harus mengenal cara style bekerja masing-masing anggota seperti apa. Jadi itu nanti untuk mendelegasikan tugas untuk masing-masing anggota tim itu juga jadi udah tahu karakteristiknya seperti apa, jadi bisa berjalan lebih lancar gitu Pak. Kalau misalnya saya sebagai anggota tim, saya melihat partner sebagai teman satu tim sama ketua timnya, kira-kira dia ritme kerjanya seperti apa, kan ada yang ritme kerjanya cepat, ada yang lambat, jadi disesuaikan. Itu sih Pak. Jadi selain menambahkan Mbak Emma tadi, selain bonding, kita juga harus perlu mengetahui karakteristik teman-teman kerja kita. Gitu. Jadi nggak cuma mulu ngomongin kerjaan gitu ya, tapi harus tahu nih Iya, memperhatikan karakternya, pendekatannya. iya. Iya. Luar biasa teman-teman. Ya, barangkali mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Ketika kita mau menginspirasi itu ya harus mungkin pada saat kita membangun kerjasama itu juga pada prinsipnya menginspirasi orang sih, mempengaruhi orang juga gitu ya untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, udah berapa lama kita ngobrol nih ya? Kayaknya kalau terlalu lama bosan nanti teman-teman ya. Saya ingin tanya nih kepada teman-teman bertiga nih, kira-kira ada manfaat nggak dari award ini gitu ya, Inspiring Fellow ini gitu. Dan mungkin kalau ada usulan gitu ya, barangkali semacam entah mekanisme penilaiannya atau rewardnya atau apalah gitu ya, yang mungkin bisa di ini, karena nggak ada sistem yang sempurna gitu kan ya, kita pengen selalu improve untuk perbaikan berkelanjutan gitu ya. Mungkin dari Mas Mutijo. Untuk ini saya ya mengapresiasi Pak dari kerjaan dari program teman-teman tentang Inspiring Fellow ini, dan bagi saya juga ada manfaatnya karena memotivasi diri saya sendiri, kemudian menjaga diri saya sendiri, tidak semaunya, paling tidak begitu. Untuk ke institusi di DAPS juga sangat perlu sekali, karena ini juga akan meningkatkan kinerja dari teman-teman, dan menurut saya perlu dilanjutkan. Lanjut. Ya. Ada perlu improvement yang Improvement, harapan kami semua akan terpilih. Oke. Jadi banyak bintang-bintang gitu ya di DAPS. Ya, Mbak Emma? Ya, sama sih dengan Pak Mutijo ya, tapi sebetulnya sistem yang sudah dibuat sekarang itu sudah bagus sih Pak, yang menurut saya. Jadi harapannya ya supaya yang lain ikut terinspirasi dan ikut menjadi inspiring fellow juga gitu. Jadi gantian. Gantian semangatnya menular gitu. Iya, sama gantian pressure-nya gitu ya. Gantian cie-ciein gitu ya. Gimana Pak Dede? Iya Pak. Gantian dengan cie-cie ya. Gimana Pak Dede? Kalau saya setuju sih Pak, sama kayak Pak Mutijo dan Mbak Emma. Ini sangat semoga bisa memotivasi teman-teman untuk, kan namanya juga inspiring, jadi bisa menginspirasi teman-teman semua. Kemudian ini juga menjadi salah satu ajang untuk mengapresiasi, karena mungkin dengan adanya Inspiring Fellow kan apresiasi nggak cuma dalam bentuk yang tangible yang bisa dilihat, tapi ini juga kan bisa dimasukin jadi salah satu portfolio Pak, sudah menjadi Inspiring Fellow gitu ya. ya, Pak. Apalagi ada lagi rewardnya 150% CKP, jadi harus dilanjutkan Pak. Tapi Mbak Emma tadi bilang jangan kita terus gitu ya lainnya gitu. Iya, kalau apa berbagi ya gitu ya, 150% itu ini. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, luar biasa ya, ngobrol asik nih dengan para Inspiring Fellow triwulan pertama di DAPS. Ada banyak pembelajaran gitu ya yang bisa kita dapatkan. Saya yakin masih ada ruang gitu untuk improvement gitu. Mungkin nanti dalam perjalanan gitu ya
ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan bersama gitu. Eh, Jangan lupa teman-teman pemirsa podcast Sedap gitu untuk subscribe channel YouTube kita gitu ya. Mohon komen, saran, dan masukan. Saya yakin semua saran, masukan, kritik dari teman-teman sangat berarti buat kita semua nantinya. Sebelum saya tutup, saya coba ambil kata-kata bijak gitu ya. Di dalam setiap jiwa terdapat kekuatan yang tak terduga, mampu memberi arti, manfaat, dan inspirasi kepada dunia sekitarnya. Tak peduli siapapun kita, dari mana kita berasal, atau apa yang kita miliki, kita semua memiliki potensi untuk menerangi jalan bagi orang lain. Salam sehat, sukses, dan bahagia untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS.